Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak menonton rombongan bus dengan klakson telolet, seorang bocah terpental keras akibat tertabrak motor di Garut. Keluarga bos rental yang tewas dikeroyok di daerah Pati, Jawa Tengah, desak polisi usut tuntas pelaku pengeroyokan. Ternak sapi secara turun-temurun di desa Cikondang menjadi berkah saat Idul Adha. Sapi yang mereka piara laku keras hingga warga menangguk untung. Puluhan jagal hewan di Majalengka dan Kota Banjar mengikuti pelatihan sembelih hewan kurban. Pelatihan itu untuk bertujuan agar jagal hewan dapat menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan juga agar daging hewan kurban halal untuk dimakan. Puluhan warga yang bekerja sebagai jagal hewan di Majalengka mengikuti pelatihan menyembelih hewan kurban. Mereka yang akan bertugas menyembelih hewan kurban diberikan pelatihan berupa teori, bacaan doa, serta praktik langsung dengan melibatkan ulama di Indonesia. Pelatihan ini digelar agar para jagal bisa menyembelih hewan kurban dengan syariat Islam atau yang diajarkan oleh Nabi, agar daging kurban halal untuk dikonsumsi. Mereka itu kan melihat orang yang jagal itu sembarangan lah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Mungkin kalau secara sembelih mungkin sembelih begitu saja ya memang sudah boleh. Cuman kalau kita melihat keabdolan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, banyak sekali keabdolan yang masih mungkin belum mereka lakukan. Dengan pelatihan sembelih hewan kurban, peserta mendapat pengetahuan baru sehingga ia lebih percaya diri dalam bertugas saat Idul Adha nanti. Kalau ilmu alhamdulillah sudah dapat daripada taklim gitu. Kalau ini praktek yang paling utama sih sekarang itu. Alhamdulillah. Ada perbedaan sebelumnya ketika menyembelih tadi? Alhamdulillah. Baru sekarang sih belajar menyembelih. Baru sekarang. Ya. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta mendapat sertifikat sebagai juru sembelih halal. Sebanyak 30 juru sembelih dari Dewan Kemakmuran Masjid di Kota Banjar juga mengikuti pelatihan sembelih hewan kurban. Para peserta diajarkan tata cara menyembelih hewan kurban yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, para peserta juga diajarkan cara memperlakukan hewan kurban sebelum dipotong. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Warga satu kampung di desa Cikondang, Sumedang menjadi peternak sapi. Saat momen Hari Raya Idul Adha seperti saat ini, banyak warga yang membeli sapi dari desa tersebut. Hingga saat ini sudah ada 200 ekor sapi terjual. Dusun Batugara, Desa Cikondang, Sumedang dijuluki Kampung Sapi, sebab mayoritas warga di sini beternak sapi turun-temurun sejak puluhan tahun yang lalu. Setiap keluarga setidaknya memiliki 2 ekor sapi. Memelihara sapi menjadi mata pencarian mereka. Saat Idul Adha, warga Dusun Batugara tersenyum lebar lantaran banyak orang yang mencari hewan kurban. Dari 300 ekor sapi yang tersedia di desa ini, 200 ekor diantaranya sudah laku terjual. Pembeli sapi di kampung ini berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, serta Depok. Emang warganya semua ternak apa gimana? Ternak semuanya satu kampung ini. Iya, satu kakak kan paling sedikit dua biji itu. 2 ekor ya? 2 ekor. Semuanya daftar sapi pemakai dari Bandung, Jakarta, Depok, semuanya ke sini, pakai dari daerah sini sapi semuanya. Kalau sejauh ini udah berapa banyak ekor sapi yang kejual Pak untuk dari sini Pak? Sekarang mah hampir 200-an. Sapi yang dipiara warga berjenis limosin serta simental yang identik dengan ukuran tubuh yang besar. Kualitas sapi di dusun ini memiliki kualitas daging yang bagus karena diberi pakan rumput alami. Satu, mungkin kesehatannya itu
agak terjamin mungkin ya, soalnya kan rumputnya kan rumput alami, tambah masalahnya dagingnya soalnya kalau daerah saya khususnya ini daerah Batugara bisa disebutkan di Sumedang itu nomor 1 penghasil daging. Penjualan sapi di Kampung Sapi meningkat 75% dari tahun sebelumnya. Harga sapi yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp21 juta hingga Rp38 juta per ekor, tergantung ukuran tubuh sapi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Tim Satgas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Karawang memeriksa kesehatan hewan kurban yang dijual di salah satu lapak di Karawang. Hasilnya, mereka menemukan 10 sapi tak layak jual. Ketidaklayakan ini karena sapi belum cukup umur dan terkena penyakit. Tim Satgas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Karawang menemukan 10 dari 56 sapi tidak layak jual di salah satu lapak hewan kurban di Kelurahan Karangpawitan, Karawang. Dari hasil pemeriksaan, 10 sapi tak layak jual ini masih belum cukup umur, berjenis kelamin betina, luka mulut, sakit mata, dan penyakit lainnya. Dari 56 ekor sapi, ada yang sakit mata 1, belum cukup umur 3, yang ada meler tadi tapi bukan PMK ya, 1 ekor, terus ada yang 3 betina, kemudian ada yang luka di mulut, tapi berdasarkan keterangan dokternya bukan PMK. Jadi dari 56 itu yang kita kalungi hanya 46 yang layak untuk dijual. Sapi yang sakit kemudian ditangani oleh tim Satgas untuk diobati. Sementara 46 sapi lainnya yang layak jual diberi label Sehat 2024. Inspeksi hewan kurban akan terus dilakukan Satgas Ketahanan Pangan hingga Idul Adha tiba. Tujuannya agar hewan kurban yang dijual bisa layak konsumsi dan tidak menyebarkan penyakit terutama ke manusia. Tahun ini harga sapi kian meningkat dari tahun sebelumnya, namun penjualannya malah menurun. Hal ini tentu cukup mengecewakan bagi para penjual hewan kurban. Kemarin ada penurunan atau naik? Ada penurunan. Berapa persen berarti? Sekitar 10%. Sebelumnya biasa jual berapa, Bang? Biasanya sampai di atas 100. Kalau sekarang? Minimal 100 lah biasanya. Sampai hari-hari itu? Sampai hari-hari. Kalau sekarang? Baru sekitar 80. 80. Gara-gara apa? Mungkin lagi sistem di luarnya, usahanya mungkin lagi pada kurang jalan, bagaimana kurang paham. Rata-rata atau gimana? Rata di luar juga sama. Untuk harga sapi mengalami kenaikan 1 hingga 1,5 juta rupiah. Samsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Seekor sapi milik peternak di Kabupaten Subang dibeli oleh Presiden Joko Widodo untuk dijadikan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi tersebut berjenis simental dengan bobot 1 ton 80 kg. Perkenalkan, ini adalah alien. Alien yang dimaksud bukan alien sesungguhnya yang berasal dari luar planet bumi, melainkan nama sapi yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi ini milik peternakan yang berada di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Ini merupakan kali kedua sapi milik peternakan Kasomalang terpilih menjadi hewan kurban Presiden Jokowi. Sapi ini berjenis simental dengan bobot 1 ton 80 kg. Bobotnya lebih berat dari sapi yang dibeli Pak Jokowi saat Idul Adha 2023 yang hanya 1,3 ton. Ini yang kedua kali kita menerima keberkahan dari keberadaan Pak Presiden Jokowi ini, sehingga kita terpilih, sapi kita ya, bukan kitanya, sapi kita terpilih untuk menjadi kurban yang akan datang. Kalau jenis sapinya jenis sapi simental. Asli simental, tidak ada, bukan peranakan ya. Biasanya kalau mungkin tempat lain ada sapi besar, sapi peranakan. Kalau ini nggak jadi simental langsung. Sapi ini masih berada di peternakan untuk terlebih dahulu dirawat dan dipelihara kesehatannya. Kesehatan sapi juga telah diperiksa oleh tim kesehatan hewan Provinsi Jawa Barat. Kondisi sapi dinyatakan sehat dan sudah memenuhi syarat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi.
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.